Yes, You ma'am. understand? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Ya, makanya simak baik-baik ya. Oke, ini judul materi saya ini the importance of reading for quality of life. Ya, jadi pentingnya membaca untuk kualitas hidup. Jadi bukan sekedar kita mau membaca kemudian you don't get the meaning, no. Oke. For the first ya, yang pertama reading based on Islamic learning. Jadi membaca berdasarkan pembelajaran Islam. Yang pertama, for the first I want to explain to you about the Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad for the first he read. Ya, masih tahu ayatnya tentang ketika Nabi disuruh membaca? Surah apa itu? Siapa yang tahu? Ayo. Iqra. Ya, betul. Surah Al-Alaq. Surah apa cepat? Al-Iqra, ma'am. Ya, apa coba siapa yang siapa yang bisa bacakan ayatnya? Ada yang hafal enggak? Ketika disuruh zaman Jibril, bacalah. Kata Nabi Muhammad, saya tidak bisa membaca. Baca. Nah, jadi dia dipaksa membaca oleh Jibril. Nah, jadi di sini saya mau katakan pada Anda bahwa Nabi Muhammad itu telah mengajarkan kepada umatnya arti penting membaca, ya, arti penting membaca. Jadi di ayat pertama yang beliau terima tentang perintah membaca telah memberikan inspirasi hidup kepada umat manusia untuk membangun dan mengisi kehidupan secara berkualitas dengan membaca. Jadi ini kalau berdasarkan Islam ya. Itu poin pertama itu. Jadi ajaran kita Islam ya, memang perintah pertamanya itu membaca oleh Rasulullah. Jadi kamu harus berprinsip bahwa membaca itu meningkatkan kualitas apa? Kualitas hidupmu. Kualitas hidup. Iya, betul. Oke, yang kedua. Itu tadi ya, yang pertama terserah bagaimana kamu menulisnya itu, yang penting saya jelaskan tadi. Yang kedua, ini nanti kalau tiba-tiba Zoom-nya berhenti kita sambung sekali lagi ya. Saya cuma mau masuk 2 kali nih karena ada kegiatan sebentar. Oke, yang kedua, the second point ya, aktivitas membaca ternyata bisa membuat seseorang mampu mengubah jalan hidupnya secara signifikan. Coba ulangi. Aktivitas membaca ternyata apa? Bisa seseorang mampu mengubah jalan hidupnya secara signifikan. Signifikan itu secara utuh. Saya kasih contoh ya. Contohnya adalah ketika anak saya ya, anak pertama saya itu ya sekarang sudah pendakwah ya, Ustaz Fahru Rosi, itu menikah umur semester 5. Kebayang itu semester 5. Masih muda kan? Semester 5. Saya tolak. Kok mau menikah semester 5? Kaget saya. Tapi karena dia sudah hafal Quran, dia bilang, "Mak, saya sudah hafal Quran ini. Takut saya kalau hafalanku terganggu, jadi saya mau menikah." Saya tolak. Saya bilang, nggak ada di keluarga menikah semester 5. Terus dia bilang apa? "Mama, pergi Ki baca bukunya Ipo Santoso, Percepatan Rezeki. 7 percepatan rezeki. Coba kau buka di internet. 2 itu. 2 buku itu, 2 bukunya masalah percepatan rezeki. Saya pergi beli di Gramedia. Dulu kan belum ada internet ya. Saya pergi beli di Gramedia. Apa yang terjadi? Satu malam itu saya baca itu 2 buku. Besoknya saya bilang sama anak saya, "Iya nak, menikah nih." Coba. Betul kan? Apa poin kedua bilang?
Aktivitas membaca ternyata bisa membuat seorang mampu mengubah jalan hidupnya secara signifikan. Coba bayangkan. 2 buku saya lahap. Demi saya tahu apa isi buku itu sehingga saya bisa izinkan anakku menikah. Nah, kalau kamu mau baca silakan baca. Banyak di internet itu. Oke, itu poin kedua ya. Nah, nanti dari poin-poin ini yang mana menarik buat kamu untuk kamu kembangkan menjadi tulisan. Nanti referensinya kau cari di internet untuk mendukung ide-ide gagasanmu. Paham? Paham dah maksud mem ini? Jangan-jangan saya jelaskan. Paham ya? Nah, yang ketiga, membaca sangat penting artinya bagi manusia. Nah, titik. Jadi membaca sangat penting artinya bagi manusia. Titik. Kemudian makna penting membaca ini, makna penting membaca ini sudah tidak perlu diragukan atau diperdebatkan. Nah, sebab, titik dulu ya, baru sebab, hampir semua orang akan mengiyakan jika ditanya tentang makna penting membaca. Tidak bisa dibantahkan. Kalau kita membaca, buku adalah jendela dunia. Silakan kau baca. Nah, ya tak? Nah, jadi membaca itu penting bagi manusia. Nabi Muhammad saja pertama disuruh membaca, apalagi kita, ya. Oke. Karena jadi tidak ada orang bisa menyangkal bahwa membaca itu tidak penting. Semua orang akan mengiyakan bahwa membaca itu penting. Oke, itu poin ketiga ya. Sudah dicatat? Sudah, Mem. Ya, yang keempat, membacalah. Yang keempat ini ya, saya poin-poinkan. Ini sebenarnya buku ya, saya ringkas. Membacalah. Membacalah sudah. Membacalah yang membuat orang yang mampu, membacalah yang mampu membuat seseorang keluar dari mana? Keluar dari tempurung pengetahuannya yang kerdil. Jadi membacalah yang bisa membuat seseorang dari begitu. Nah, itu ya. Membaca. Ini membaca itu apa? Apalagi kalau guru. Kamu semua calon guru, wajib suka tidak suka kau harus membaca. Ya. Jangan cuma WA dibaca terus, ya. Oke, yang kelima. Lewat membaca seseorang mampu menjelajah. Ya, menjelajah wilayah yang luas tak bertepi. Apa artinya? Saya ulangi, lewat membaca seseorang mampu menjelajah seluas wilayah yang tak bertepi. Artinya, kalau kau suka membaca, pengetahuanmu pasti selalu bertambah. Sekalipun kau tidak kuliah, sekolah. Coba. Jadi apalagi kalau kuliah, ya wajib banget lah. Ya, oke. Catat ya. Membaca memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan membaca, orang akan mendapatkan manfaat yang banyak. Selain mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang luas, membaca juga akan dapat memberikan spirit. Spirit itu semangat, spirit hidup yang lebih baik. Lewat membaca, disadari atau tidak, orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Itulah makna membaca. Jadi saya ulang, membaca memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan membaca, orang akan mendapatkan manfaat yang banyak. Selain mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang luas, membaca juga akan memberikan spirit
hidup yang lebih baik. Lewat membaca, disadari atau tidak, orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Saya kasih contoh ya, Mem. Saya rajin membaca sehingga saya bisa menulis buku. Ya, sudah 3 buku saya. Ini juga buku saya, ada satu lagi. Ini Inspiring Things to Write. Ini karena banyak membaca. Betul ini, ya. Jadi ada yang bisa kita tuangkan kalau kita suka membaca. Makanya mulai sekarang harus rajin membaca. Apapun itu. Kamu coba buka internet, namanya Tereli, kalau enggak salah penulis novel. Dia itu biar pembungkus kacang, biasa kan pembungkus kacang goreng itu apalah, dari kertas-kertas yang dibuang-buang kan dia baca. Coba, saking sukanya membaca, ya. Oke, yang kedua sudah tadi ya, dicatat ya. Yang pertama sudah dicatat tadi. Jangan-jangan kamu udah catat, saya setengah mati di sini. Sudah, Mem. Membaca. Yang ke-6 tadi, Mem. Catat, Mem, dicatat. Catatanmu nanti dikirim itu ya, yang kau catat itu dikirim nanti, saya lihat. Kamu kira kau cuma tulis? Sebentar ini saya suruh Haidir kirim. Ya. Oke, yang kedua, memaknai membaca yang kedua. Dengarkan dulu ya, dengarkan dulu. Nanti saya ulang. Ini yang bisa memberi inspirasi besar ini. Ada film seri di TVRI tahun 80-an ini. Judulnya Jendela Rumah Kita. Siapa tahu masih ada di YouTube ya kalau kamu buka. Itu menceritakan, judulnya apa? Jendela Rumah Kita. Nah, bagus. Itu menceritakan bagaimana anak seorang penjual buku bekas. Jadi menceritakan bagaimana anak seorang penjual buku bekas yang miskin dapat menjadi juara lomba cerdas cermat hingga tingkat kabupaten. Kuncinya terletak pada perbendaharaan pengetahuan yang luas. Kenapa bisa ini anak penjual buku bekas bisa juara? Karena setiap hari di sela-sela membantu orang tuanya berjualan buku bekas, dia menyempatkan diri untuk terus membaca. Kegiatan inilah menjadikannya sebagai seorang siswa yang berwawasan luas. Prestasi diraihnya membuat si anak tersebut berkesempatan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studinya. Keren nggak? Keren dong. Kamu juga bisa seperti itu. Makanya cintai membaca. You love read. Ya. Nah, itu yang kedua. Jadi judulnya Jendela Rumah Kita. Ceritanya anak penjual buku bekas berprestasi karena selalu membaca di sela-sela dia bantu orang tuanya. Nah, itu nomor 2 itu. Nanti kau bisa jadikan inspirasi itu. Ya? Nah, coba. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, kondisi bagaimanapun teruslah membaca. Kondisi bagaimanapun teruslah membaca. Saya ingat ya, Mem, waktu mahasiswa. Dulu zamannya Mem mahasiswa itu 80-an. Ada namanya PT-PT, bukan seperti sekarang. Yang orang duduk berhadapan tapi tidak pakai tutup di ininya, di belakangnya. Tidak tertutup. Jadi kita kayak mobil kap gitu loh. Nah, saya suka duduk di depan. Jadi kalau saya dijemput itu sama supir PT ku, saya bilang, Aleng namanya, saya masih ingat ya namanya Aleng. Bertahun-tahun diantar saya ke kampus UNAS. Aleng, saya mau duduk di depan nah. Kenapa? Saya pokoknya mau duduk depan. Kalau saya duduk depan, apa saya lakukan? Membaca saya sampai di UNAS. Coba. Saya masih muda kan, tidak sakit kepala kalau saya membaca. Kalau sekarang saya membaca di mobil, sakit kepala aku. Mungkin karena pengaruh umur. Saya membaca terus, ya. Sampai di kampus, tiba mak. Selesai juga bacaan. Ya, jadi kita latihan terus membaca dalam kondisi apapun. Jadi kamu kalau tidak ada dosen, pergi di perpustakaan lah membaca. Kenapa pergi gonjing gosip-gosip di situ? Ya? Oke, membaca seharusnya menjadi
bagian yang sudah sedemikian lekat. Lekat, tahulah arti lekat? Lekat itu kayak lem gitu loh. Menempel begitu lekat. Dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak membaca satu hari itu rasanya nggak enak. Apalagi baca Quran. Ya. Jadi membaca saja, membaca buku apa itu harus kita membaca. Apalagi baca Quran. Jadi tiap hari lah baca Quran. Kemudian membaca buku-buku yang bermakna, ya. Entah itu menyangkut bahasa Inggris, entah menyangkut kehidupan, entah menyangkut psikologi guru, psikologi anak didik, baca semua, baca. Ya. Sehingga nanti kamu bisa menulis skripsi mungkin dengan mudahnya. Karena sudah terbiasa membaca. Ya. Kemudian selanjutnya membaca, kata teori ini ya, membaca tidak harus di waktu lama, maksudnya harus 1 jam enggak, 5 menit pun jika dimanfaatkan untuk membaca sudah memberikan manfaat yang nyata. Apalagi jika membaca dilakukan secara rutin setiap hari. Makanya kemarin saya kasih tugas skimming and scanning. Kenapa saya kasih tugas skimming and scanning? Supaya kalau kau membaca, kau bisa baca cepat. Skimming, informasi umumnya dulu, tarik. Ini ceritanya apa sih secara umum? 1 menit dibaca itu sudah bisa tahu. Kemudian scanningnya, kita tahu siapa penulisnya, siapa yang subjeknya di sini, di mana, kapan. Nah itu scanningnya, selesai deh. Itu kan cara membaca yang efektif. Ya begitu ya, oke. Kemudian yang selanjutnya jadi tidak perlu kamu bilang, saya butuh waktu 1 jam. Enggak, 10 menit boleh. Tersep itu ilmu. Ada lagi bahan di kepala ini. Ya. Nah, kemudian membaca memang sangat penting artinya. Ya, kata teori ini. Membaca memang sangat penting artinya. Membaca sesungguhnya juga dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk menentukan kualitas dan kemajuan hidup seseorang. Jadi makin kencang kamu membaca, makin kelihatan kamu cerdas. Ya, baik hidup seseorang maupun masyarakat. Nah ini perlu kau tahu ya. Saya ulang lagi sekali ya. Mudah-mudahan ada kau bisa simpan ini penting banget. Membaca memang sangat penting artinya. Membaca sesungguhnya juga dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dasar ya, sebagai dasar untuk menentukan kualitas dan kemajuan hidup seseorang. Ya. Jadi saya kasih contoh ya, Saya punya anak bimbingan, setiap pertama kali datang ke saya mengajukan proposalnya, apa yang saya tanya? Apa yang pertama kali saya tanya sama mereka? Saya katakan pada mereka, sudah berapa referensi kau baca menyangkut ini proposalmu? Adakah 10, 15 referensi atau 20? Kemudian saya suruh tulis, ketik semua judul-judulnya, kemudian siapa pengarangnya, kemudian apa persamaan dan perbedaannya dengan yang dia mau teliti. Mengasihkan kan? Tapi menantang juga. Nah, dan banyak anak bimbingan saya yang kewalahan juga. Bagaimana caranya? Kamu mau menulis, tapi tidak ada kau membaca. Jadi catat baik-baik ya, tambahan. Membaca dan menulis, catat. Membaca dan menulis itu adalah, tulis ya, membaca dan menulis adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin kamu bisa menulis kalau tidak membaca. Ya. Jadi, hanya orang membaca lah bisa menulis karena banyak wawasannya. Jadi kalau kau tidak membaca bagaimana? Jadi setiap sekali saya membimbing, mana referensi kau baca? Dan terbukti, ini kakak seniormu ya, terbukti kalau dia banyak membaca dan dia paham, mudah saya bimbing.
Karena setiap kali saya bernanya sesuatu tentang yang dia mau teliti, dia bisa jawab. Coba. Ini enggak main-main tuh membaca ya. Sudah ditulis semua? Era, sudah kamu tulis Era? Era Posia menulis enggak? Menulis, Mem. Oke. Nomor 5. Hidup kita bermutu. Ya. Membaca juga, kalau menurut teori, membaca menjadi amunisi penting untuk membangun dan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Ini yang paling menarik. Saya ulang ya, membaca dapat dijadikan sebagai titik pijak meraih hidup yang lebih bermutu. Kemudian membaca dijadikan sebagai amunisi. Jadi membaca menjadi amunisi penting untuk membangun dan mengembangkan berbagai potensi yang kita miliki. Betul sekali. Jadi kamu ini sekarang umurmu baru 20-an kan? Kamu ini masih banyak potensimu. Tahu namanya potensi? Potensi itu kemampuanmu yang ada dalam kamu. Kau tidak bisa keluarkan karena kau tidak membaca. Kalau kau sudah membaca sesuatu, kayaknya saya bisa ini deh. Dicoba. Itu gara-gara membaca. Baca lagi, kayaknya saya bisa ini deh. Saya ya, bukan mau membanggakan diri sama kau. Saya sejak SMA, ya sejak gadis lah, saya selalu langganan majalah. Kebetulan orang tua saya mampu ya, orang kaya lah istilahnya, saya punya orang tua. Apapun yang saya mau beli, orang tua belikan. Tapi saya pilih di majalah. Saya ingat itu waktu majalah gadis, majalah Hidayatullah, ya, yang saya beli. Saya langganan koran. Saya masih muda seperti kau loh, masih SMA. Saya udah langganan majalah. Percaya nggak itu? Saking saya sukanya membaca. Ya. Jadi sekarang saya bisa rasakan itu. Jadi ketika saya mau pakai jilbab, dulu kan jilbab masih sangat susah orang ya, 80-an itu enggak ada orang pakai jilbab di Indonesia, jarang. Kecuali itu Anna Rufaidah yang mantan putri Indonesia. Dia tulis lah bagaimana dia awalnya berhijab, kemudian dia sekarang jilbabnya juga bisa dicontoh. Saya langganan, saya baca, waduh, saya mau pakai jilbab ini kalau begini, ya ada contoh. Itu gara-gara membaca. Jadi betul-betul itu membaca yang mengubah kita. Saya juga mau kasih tahu Anda, saya punya anak 3. Setiap malam waktu dia balita ya, umur 3, 4 sampai 5, 6 tahun, tidak mau tidur kalau saya tidak mendongeng, mencerita, berkisah. Untung saya suka membaca. Jadi setiap malam wajib, tidak boleh tidak mau tidur. Makanya saya tulis di buku saya itu Surat Cinta Bunda, dongeng buat anakku, ya wajib itu. Setiap saya mendongeng, apa efeknya sekarang anak saya? 3-tiganya jadi penulis. Ya, ini luar biasa, ini memang membaca. Kamu juga nanti sama anak-anakmu suatu saat, kan tidak ada mau jadi perawan tua kan? Tidak ada toh, mau juga menikah kan? Ya toh? Kalau tiba saatnya pasti mau menikah. Punya anak, tentu mau dididik. Kamu kalau sudah suka membaca, pasti buku-buku yang menarik kau belikan generasimu nanti. Sekaranglah saatnya saya beri kau inspirasi bagaimana pentingnya membaca. Tidak hanya mau lulus mata kuliah interpretatif reading, tidak. Dan ada satu hal lagi yang saya mau sampaikan kepada kamu. Setiap saya mengajar, selalu saja ada saya bedah buku sama mahasiswa. Cuma karena ini COVID, jadi saya nggak bedah buku. Kenapa? Saya ingin menambah mereka wawasannya selain mata kuliah bahasa Inggris. Karena mereka kelak nanti akan jadi guru.
Itu tujuan Mem. Ya. Dulu sebelum Mem menulis ada buku Gurunya Manusia, ya, karya siapa ini saya lupa. Itu saya suruh beli mahasiswa saya, kemudian saya bedah sama-sama. Ya. Menarik sekali bagaimana menjadi gurunya manusia. Nah, itulah bonus-bonus tambahan kalau saya mengajar. Selalu saya hunting-hunting sama mahasiswa, ibaratnya piknik sama mahasiswa untuk membedah buku. Nah, jadi saya di kelas nggak ecek-ecek, perbaiki Anda ya. Nggak kaleng-kaleng. Saya betul-betul melihat Anda punya keistimewaan yang dalam hal positif menjadi mahasiswaku ya. Oke, next what is minat. Nah, ini sekarang saya mau kasih tahu terakhir. Jelas perlu ya sebagai generasi muda, you be a young generation, you must be know about the condition of Indonesian young generation, about the how to read, bagaimana membacanya mereka. Menurut data dari UNESCO, Indonesia itu salah satu bangsa yang sangat rendah minat bacanya. Coba. Nanti kalau kau jadi guru, buka peluang-peluang siswamu suka membaca. Ya. Apalagi kalau mata kuliah reading, mata pelajaran reading. Di situ kamu dongkrak siswa-siswamu untuk mencintai membaca, ya. Kemudian United Nations Development Program atau UNDP itu menempatkan Indonesia di urutan rendah dalam hal pembangunan sumber daya manusia. Jadi makin lemah kita dalam pengetahuan karena kita tidak membaca, maka indeks indeks sumber daya manusia kita itu berada juga di titik rendah. Ini hasil penelitian UNDP, ya, United Nations Development Program, UNDP, ya. Ini kan memprihatinkan kita sebagai seorang pendidik. Ya, catat baik-baik ini akan melebarkan ya. Oke, lanjut. Saya ulang ya. Stimulus membaca akan melebarkan sayap-sayap imajinasi untuk dikembangkan dalam kehidupan. Saya jelaskan ya. Jadi stimulus membaca akan melebarkan sayap-sayap imajinasi untuk dikembangkan dalam kehidupan. Saya jelaskan ya. Di dalam otak kita ini, kamu bisa tulis kalau enggak bisa ingat nanti. Di dalam otak kita ini, in your brain now, dalam otak kita ini ada bagian di dalam otak kita ini Allah ciptakan ke kita tentang imajinasi. Nanti kau bisa buka di internet, cari ya, kapling-kaplingnya ini otak kita. Ada satu kapling namanya imajinasi. Jadi kenapa ya? Kenapa kita punya potensi yang begitu besar dalam diri kita? Karena Allah berikan itu tadi, imajinasi. Jadi dari imajinasimu ini muncullah banyak ide-idemu yang berlian. Ya. Jadi makanya dikatakan sayap-sayap imajinasi. Artinya sayap-sayap. Tahu kan sayap? Sayap burung tuh selalu mau terbang, ya. Selalu mau mencari sesuatu.
Itulah imajinasi. Nah, jangan imajinasi kita itu diam dalam diri kita. Kapan dia bisa gerak imajinasi itu? Salah satunya adalah membaca. Baca. Apalagi kalau kau baca itu, kau coba summary, kau coba membuat mappingnya, kemudian kau analisis, kau berpikir-pikir, imajinasimu jalan ini, jalan imajinasimu ini. Ya. Jadi otak yang dikasih Allah bagian imajinasi itu sudah bergerak. Akhirnya kau bisa jadi penulis hebat, ya, bisa berprestasi, itu namanya membaca. Jadi imajinasimu tuh rangsangannya luar biasa. Makanya dia katakan tadi stimulus membaca. Rangsangan membaca itu bisa membuat imajinasimu itu punya sayap-sayap kemana-mana. Jadi nanti kamu tes ini, tes mau beasiswa, tes ini, banyak sekali kau dapat di dalam dirimu pengetahuan. Every time you read, ya. Dapat menjadi seperti di mana di Bulukumba ada kebiasaan itu. Siapa orang Bulukumba sini ada kebiasaan itu, ada itu budaya apa itu, budaya pakai baju hitam itu apa itu namanya, kajang apa ya, Kajang, Mem. Kajang. Kajang amatoa. Nah itu ya matoa. Nah, itu kan ibaratnya budaya itu mengakar sama dia sampai yang membaca kita bisa jadikan seperti itu. Dan buktikan kata-kata Mem ini suatu saat kau berhasil, kau jadi guru, kemudian lanjut sekolah, kau membaca. Dan orang bisa sekolah tinggi-tinggi kalau tidak rajin membaca. Bacaan mata kuliah, bacaan non mata kuliah, bacaan tentang kehidupan, banyak sekali, biografi orang, baca semua. Biar kau punya mimpi yang sejuta mimpi. You can have billion dreaming in your life. Bagaimana bisa mimpi? Kau nggak membaca. Ya, itu saya ajarkan juga sama anak saya ya. Jadi kamu ini seperti anak saya. Jadi saya didik kamu, saya ajari kamu penuh cinta. Itu karena saya anggap kau seperti anak saya sendiri. Ya. Jadi nanti suatu saat saya bisa menarik kamu masuk ke surga, kau juga bisa tarik Mem masuk surga. Coba dasarnya, ya. Nah, kalau kita betul-betul mau menjadi orang yang terbaik, jadi student yang terbaik, the best student. I am a lecturer, the best lecturer, ya, itu. Nah, itu selesai. Alhamdulillah, saya pikir tadi tidak bisa selesai ya, ternyata bisa juga. Jadi apapun yang kau tangkap, silahkan ketik ulang ya, menurut bahasamu sendiri, tidak apa-apa, ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, inspirasi apa yang kau dapat, yang kau ingin tulis, kemudian judulnya apa, kemudian silahkan tulis. Nah, 2 aja tugasnya itu. You can? Bisa kan? Yes, ma'am. Bisa, Insya Allah, Mem. Siap. Nah, coba ulang dulu. Repeat please, Nur Fadila, repeat please what I say about your task now. Coba Fadila, ulangi dulu. Atau siapa? Fadila kayak hang ini. Irma coba. Siapa? Jumrah coba, Jumrah. Jumrah, Yes, please. Iya, Mem. Jadi sudah dijelaskan tadi, Mem, diketik terus itu sesuai dengan kata-kata tersendiri. Nah, dari poin-poin yang sudah disampaikan Mem itu, pilih satu judul atau inspirasi yang akan kita tulis nantinya, begitu, Mem. Terima kasih. Iya. Ya, bagus itu. Ada yang mau ulang kembali? Masih jelas? Coba siapa nih? Ani Mujahidah, please.
tambahkan kalau ada yang kurang tadi dari Jumra ya. Silakan Ani. Yes, ma'am. Diketik dengan menggunakan kata-kata Ya. sendiri dan itu salah satu judul dan inspirasi yang akan kita tulis nantinya. Ya, pilih salah satu poin atau Yes, beberapa poin yang kamu gabungkan boleh untuk dijadikan sebuah judul. Ya, nah, nanti kamu tulisnya dalam judulnya apa. Jadi tulisannya cukup. Yang penting maknanya bisa dipahami. Jadi kamu bisa ambil referensi ya tentang judul yang kamu tulis. Nah, in English ya, one piece paper, satu halaman saja, tidak usah terlalu banyak ya, supaya itu bukti bahwa kamu sudah membaca nanti beberapa Waduh,